Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membuat tutorial untuk produksi pelet pakan ikan. Nah, kali ini untuk produksi pelet pakan ikan, kita akan menggunakan mesin produksi pelet pakan ikan yang sebelumnya telah kita kembangkan. Nah, untuk membuat pakan ikan kali ini, kita menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar warga atau di sekitar mitra, atau istilahnya bahan lokal. Nah, untuk bahan lokal tersebut yang kita gunakan seperti tepung ikan, kemudian bungkil kedelai, kemudian ampas tahu, kemudian bekatul jagung, dan lain sebagainya. Jadi banyak potensi dari alam yang bisa kita kembangkan untuk bahan pakan ikan. Nah, selain itu kita akan menggunakan tepung tapioka sebagai bahan perekat dari campuran atau dari formulasi pakan ikan ini nantinya. Nah, selain itu nanti kita tambahkan air, khususnya air panas atau air mendidih, supaya tepung tapioka yang kita tambahkan nantinya itu lebih matang dan merekatkan bahan pakan ikan yang nanti akan kita jadikan pelet apung. Langkah pertama dari proses pembuatan pelet apung ini adalah persiapan bahan yang sebelumnya itu masih dalam bentuk yang kasar, itu biasanya kita haluskan terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa menggunakan semacam pencacah bahan. Nah, dari pencacah bahan nanti kita dapatkan bahan yang lebih halus. Untuk selanjutnya nanti kita formulasikan. Nah, sebelum kita formulasikan, kita akan menghitung dulu formulasi pakan ikan menggunakan aplikasi hitung pakan. Nah, dari aplikasi hitung pakan nanti pakan itu kita inputkan nama-nama bahannya, kemudian kandungan proteinnya, nah, kemudian kandungan protein yang akan kita tuju untuk pelet pakan ikan apungnya nanti. Nah, kemudian kita di situ akan mendapatkan berapa berat bahan pakan yang akan kita gunakan. Nah, dari acuan aplikasi tersebut, nah nanti kita gunakan untuk formulasi pelet apung tadi. Nah, yang kemudian ya dari output dari aplikasi tadi ya, ini kita akan melakukan proses penimbangan bahan ya, sesuai dengan hasil perhitungan dari aplikasi tadi. Nah, nanti masing-masing bahan kita timbang sesuai dengan proporsi dari formulasi yang sudah kita hitung menggunakan aplikasi tadi. Nah, nanti masing-masing bahan sudah ditimbang. Nah, dari bahan yang ditimbang tadi itu kemudian kita campurkan ya, kita campurkan ya menggunakan mesin mixer yang ada di rangkaian mesin pelet apung tadi ya. Nah, kemudian di mixer dicampur dengan air ya, khususnya tadi ya menggunakan air mendidih. Kemudian juga tidak lupa di situ sebelumnya kita menggunakan tepung tapioka sebagai bahan perekatnya tadi. Nah, untuk tepung tapioka di sini setidaknya kita menggunakan dengan kadar 20% dari total campuran bahan atau total formulasi bahan pakan ikan yang telah kita buat. Nah, proses mixer itu kurang lebih memakan waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Nah, dari proses mixer tadi yang sudah dilakukan nanti akan disampling apakah hasil dari proses mixer itu ketika dipeletkan hasilnya itu sudah terbentuk atau belum. Nah, kalau sudah terbentuk bisa kita lanjutkan untuk proses pelleting. Tapi kalau dari proses mixernya tadi nah ternyata belum bisa terbentuk peletnya, nah di situ kita perlu menambahkan air lagi ya, supaya istilahnya peletnya itu nanti bisa terbentuk tentunya dengan kadar air yang sesuai. Nah, kemudian setelah kadar air dirasa sudah cukup ya, terus kemudian bisa terbentuk peletnya, nah kita mulai ke proses pelleting untuk tahap berikutnya. Proses pelleting itu menggunakan mesin yang sama dengan yang sebelumnya, nah cuman di situ menggunakan bagian yang berbeda dari mesin tersebut. Nah, selanjutnya setelah bahan selesai di mixer, bahan dari hasil proses mixer akan dilakukan proses pelleting. Nah, proses pelleting ini
adalah proses memadatkan bahan pakan untuk kemudian nanti dibentuk pelet menggunakan skru dan menggunakan dies. Nah, proses pelleting nanti waktunya bervariasi tergantung dari kadar air pada bahan, kemudian tergantung dari jenis bahan tersebut. Intinya untuk bahan yang cenderung halus nanti akan membutuhkan waktu yang lebih cepat daripada bahan yang cenderung kasar. Nah, oleh karena itu akan lebih baik ketika bahan tadi itu dipersiapkan dalam kondisi yang halus. Nah, proses pelleting itu menggunakan skru, kemudian nanti akan dihasilkan bentuk pelet yang sesuai dengan pelet dari hasil pabrikan. Setelah pelet keluar, pelet akan diwadahi dengan tampah, kemudian diratakan. Nah, pelet yang sudah diwadahi dengan tampah akan dijemur di bawah terik sinar matahari. Nah, proses penjemuran lama waktunya bisa bervariasi tergantung kondisi panas pada waktu tersebut. Apabila kondisi matahari cukup panas, maka proses penjemuran bisa memakan waktu cukup setengah hari atau maksimal 1 hari. Namun apabila kondisi cuaca kurang bagus, pengeringan bisa sampai di hari selanjutnya. Setelah pelet pakan ikan kering, nah pelet bisa langsung diberikan ke ikan yang dibudidayakan sesuai dengan waktu proses pemberian pakan terhadap ikan, atau hasilnya bisa disimpan dengan catatan proses penyimpanan tidak boleh dalam kelembaban yang tinggi atau tidak boleh langsung ditaruh di atas lantai atau di atas tanah. Baiknya diwadahi atau ditaruh palet supaya tidak terlalu lembab.